Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini saudaraku, saudara pernah dengar ungkapan duri dalam daging? Ya, di Eropa ini populer ungkapan duri dalam daging. Dan ternyata itu diambil dari Alkitab. Dan penulisan di Alkitab itu diambil dari budaya Timur Tengah atau termasuk Yunani. Karena di Timur Tengah pada masa itu peradabannya, budayanya itu bercampur antara Yunani, Ibrani, Yahudi, lalu dengan bangsa-bangsa di sana. Jadi ungkapan duri dalam daging itu ungkapan umum yang kemudian diucapkan Paulus. Jadi ada duri di dalam daging. Saudaraku, pernah ketusuk benda-benda di jari, kalau orang Jawa bilang susuben. Ya, susuben ya. Jadi kena benda yang tajam gitu. Ya, betul Bu Asdono ya. Ya, kena benda yang tajam kecil gitu ya. Itu sedikit aja sangat mengganggu. Ya. Sakit, ada kayu, ada apa gitu, atau kalau saudara makan ikan kena durinya di sini dan tertinggal, ya. Tertusuk dan tertinggal. Nah, itu mengganggu sekali. Nah, yang dibicarakan ini bukan duri yang di sana, tapi duri di dalam daging. Nah, dan yang mengucapkan ini Paulus dan dia mengalami seumur hidupnya. Kita baca bersama dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab aku terlebih suka, saya ulangi, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Silakan duduk.
Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita tidak tahu pasti apa yang dimaksud dengan duri dalam daging. Seperti apa itu Paulus tidak menjelaskan. Tapi sepertinya sangat mengganggu. Dan banyak pakar teologi meyakini hal itu berkaitan dengan penyakit yang dideritanya. Dan saya pikir seorang Rasul Paulus punya penyakit tapi nggak sembuh, gitu ya. Kok bisa? Gitu. Seperti Musa, harusnya boleh dong dia masuk Kanaan ya. Tapi Tuhan bilang cukup. Boleh memandang, nggak boleh masuk. Paulus telah berdoa 3 kali katanya. Berdoa dengan bersungguh-sungguh. Tapi jawaban Tuhan sama. Kata-kata yang sama di awal jawaban Tuhan itu dengan yang diucapkan kepada Musa. Cukup. Kalau kepada Musa, Allah bilang cukup, jangan bicarakan lagi. Ya. Kepada Paulus, Tuhan berkata, cukuplah anugerahku bagimu. Artinya yang dialami Paulus itu semua anugerah Tuhan dan itu cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Ya. Dan Tuhan bilang dengan anugerah itu kuasa Tuhan jadi sempurna. Saudaraku, coba kita lihat sedikit. Mungkin benar, mungkin juga tidak. Karena Paulus tidak mengatakan yang sebenarnya tentang duri dalam daging itu. Tetapi dalam Galatia 4 ayat 13 sampai 15 kita lihat. Galatia 4 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan demikian. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan percobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Amin. Saudaraku, saudara kira-kira tahu apa yang saya hubungkan antara duri dalam daging yang kemungkinan itu adalah penyakit. Dan dalam ayat ini ketika Paulus melayani di kota Galatia, ternyata dia dalam keadaan sakit. Dan sakitnya itu sampai dikatakan begini, kamu mau terima bahkan kamu enggak jijik. Seperti apa sih saudaraku? Saudara, agak sulit saya menggambarkan gitu. Bapak pendeta melayani dengan satu penyakit yang sampai dikatakan saya bersyukur kamu enggak jijik. Ini kayaknya bagaimana ya? Satu penyakit yang seperti apa? Kalau dilihat di sini, kemungkinan sakitnya itu mata. Karena dia katakan kalau mungkin kamu cungkil matamu untuk saya. Jadi kemungkinan sekali mata Paulus itu yang terganggu. Saya coba menerka-nerka ini, boleh ya? Jereng, saudara tahu jereng? Jadi sepertinya ngelihat ke sana, padahal dia lihat ke sana. Tapi kalau itu saja nggak menjijikkan ya, gitu. Seperti apa penyakit matanya? Tidak dijelaskan di sini. Tapi menurut Paulus, karena cintanya orang Galatia kepada dia, kalau bisa tuh mata orang di Galatia itu dicungkil untuk menggantikan mata Paulus yang sakit itu. Ini salah satu penafsiran. Kalau dihubungkan bisa gitu. Tapi kita nggak tahu persis. Tetapi ada pakar teologi lain, dia mengatakan kemungkinannya ada malaria.
Tapi masa malaria nggak sembuh-sembuh? Ya. Lalu ada lagi pakar lain mengatakan epilepsi. Saudaraku, ya ampun gitu ya, seorang Paulus epilepsi. Saudara pernah ketemu nggak orang epilepsi? Saya pikir kalau Paulus seperti itu, aduh, kasihan banget ya. Lalu pertanyaannya, kan dia sudah berdoa. Kok Tuhan bilang nggak apa-apa kayak gitu, cukup deh. Aduh, rasanya gitu ya. Kalau saya sebagai Rasul Paulus, saya masih minta terus kok. Ya, itu namanya transaksi. Bapak Ibu Saudara. Jadi penyakit yang tidak kunjung sembuh itulah yang disebut duri dalam daging. Dia cukup mengganggu. Ya, cukup mengganggu. Duri dalam daging tersebut tentu sangat mengganggu Paulus. Sangat mengganggu dalam pemberitaan Injil, karena dia memberitakan Injil dari kota ke kota. Kalau saya menggembala di sini, banyak di sini. Nah, beda dengan Paulus, dia dari kota ke kota yang memerlukan kestabilan kesehatan, yang memerlukan kesehatan yang prima. Karena itu dia berdoa untuk kebebasannya dari penyakit. Dia berdoa untuk kesembuhannya dari penyakit. Tetapi jawaban yang didapatkan oleh Paulus dari Tuhan adalah penolakan. Ya, tidak dikabulkan. Doanya tidak dikabulkan. Saudaraku, doa seorang besar seperti Paulus tidak dikabulkan. Nah, saudaraku, pertanyaannya adalah apakah Paulus kurang iman? Siapa yang berani mengatakan Paulus kurang iman? Seandainya saudaraku, ada hamba Tuhan, ada rekan saudara, siapakah itu, ada penyakit yang gimana gitu ya, dan seharusnya sembuh, tapi nggak sembuh-sembuh, saudaraku. Perkataan yang sering terlontar dari orang-orang percaya lainnya adalah, kenapa doanya nggak dikabulkan? Lalu pertanyaannya, jawaban yang dibuat-buat sendiri apa, saudaraku? Mungkin kurang beriman. Oke? Apa lagi? Oh, dia punya dosa. Langsung menghakimi ya, saudaraku ya. Apa lagi pertanyaannya, saudaraku? Oh, doanya kurang berkualitas, kurang bersungguh-sungguh. Langsung si rekan yang mengkritik ini, dia bilang, kan Alkitab bilang, jika doa itu dengan yakin maka akan dikabulkan, akan disembuhkan. Saudara, nggak usah dijawab. Pernahkah saudara berpikir itu untuk seseorang, rekan saudara? Pernah? Pernah. Kita ini kalau diberi tugas mengkoreksi orang, paling pakar, iya kan? Oh, nggak usah dikasih tugas lah. Begitu lihat aja langsung mengkritik dan mengkoreksi. Sekarang saudaraku, yang mengalami ini Paulus, berani saudara koreksi? Gitu ya, berani? Tapi mungkin ada dalam pikiran kita, kenapa ya? Dosa apa sih yang Paulus lakukan sampai dia tidak dikabulkan doanya? Saudaraku, ketika kita mengetahui doa Paulus tidak dikabulkan oleh Tuhan, adakah pertanyaan-pertanyaan seperti itu timbul? Mengapa doa Rasul Paulus, doa orang seperti Rasul Paulus yang hebat itu tidak dikabulkan? Apakah Paulus kurang iman? Apakah Paulus kurang bersungguh-sungguh? Oh, mungkin Paulus gak pakai puasa, gitu ya. Kalau pakai puasa kan firman Tuhan bilang, yang semacam ini harus dengan doa dan puasa. Oh, mungkin Paulus tidak, saudaraku. Kan ini ada saja di pikiran kita jika seorang yang berdoa dan minta bantu doa sekian lama tapi tidak
dikabulkan. Ada saja di pikiran kita, jujur. Saya pun pernah berpikir seperti itu terhadap seseorang. Iya saudaraku. Kita sama saudaraku, kita sama. Mudah untuk menilai, bahkan menghakimi orang lain. Saudaraku, kita lihat kalau Paulus itu kurang iman. Begini saudaraku, dalam Roma 15 ayat 18 sampai 19, di sana dikatakan tentang bagaimana Paulus melayani dan disertai dengan banyak tanda mujizat. Ya, saya bacakan ayat 19-nya saja. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan Injil memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saudaraku, Paulus telah melayani disertai dengan tanda dan mujizat. Paulus disertai dengan banyak tanda mujizat. Dalam catatan Kisah Rasul saudaraku, pasal 19 ayat 11 dan 12, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya. Ini rasul-rasul luar biasa saudaraku. Kalau Petrus orang kena bayangannya aja sembuh. Kalau Paulus sapu tangan, dalam catatan guntingan baju Paulus itu dibagi-bagi. Ini catatan bukan di Alkitab saudara ya. Tapi di sini dikatakan kain yang pernah dipakai. Jadi sangat ada kemungkinan itu digunting-gunting, dibagi-bagi. Kalau ada orang sakit, ditaruh begitu, sembuh. Bahkan roh-roh jahat pergi, keluar dari orang itu. Saudaraku, mungkin enggak sih itu terjadi? Kalau saya berkata mungkin, karena saya punya pengalaman dengan orang tua saya. Gitu. Sekarang saudaraku, kurang imankah Paulus dengan keadaan yang seperti itu, dengan perbuatan yang seperti itu? Kurang imankah? Nah, kita bisa menilai sendiri apakah Paulus kurang iman dengan tanda ajaib yang luar biasa itu. Lalu saudaraku, yang berikut, Paulus mampu bertahan dalam aniaya dan penderitaan. Ya. Paulus mampu bertahan dalam aniaya dan penderitaan. Saudaraku, iman bukan hanya nampak pada peristiwa besar dan spektakuler. Iman bukan hanya terlihat ketika orang sakit dan berdoa sembuh, minta berkat langsung diberkati. Bukan itu saja, tetapi iman itu terlihat juga ketika seorang bisa bertahan dan mampu melewati badai yang dialaminya. Ya, seringkali ini kurang jadi perhatian saudaraku. Kalau saudara bisa bertahan dalam kesulitan-kesulitan hidupmu, tetap setia, itu iman saudaraku. Sama seperti Paulus, bertahan dalam keadaannya, dalam duri dan daging yang ada di tubuhnya. Dan dia lewati semua sampai Tuhan panggil. Ini saudaraku iman. Masihkah kita mau berkata bahwa Paulus kurang iman, saudaraku? Saudaraku, penderitaan Paulus itu dituliskan dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ini penderitaan Paulus dalam pelayanan plus duri dalam daging. 5 kali disesa orang Yahudi, 5 kali saudaraku ya. Dan setiap kali 40 kurang
1. Kenapa ini disebutkan, saudaraku? 40 kurang 1 pentingnya apa sih gitu ya? Kenapa sih disebutkan gitu ya? Jadi dipukul, sekali pukul itu 40 kurang 1. Saudaraku, setiap kali dipukul harusnya 40. Tuhan Yesus dicambuk itu enggak tahu berapa kali, 40 gitu ya. Jadi setiap kali dicambuk aturannya harus 40. Nah, Tuhan Yesus setiap kali dicambuk hitungannya 40, entah berapa kali sampai Tuhan Yesus disalib itu. Lalu ujungnya, saudaraku, ujungnya itu bercabang dan cabang-cabang itu ada semacam paku di sana. Jadi 39 kali 5. Dan ujung-ujungnya itu ada berapa paku di sana. Dan itu dialami Paulus. Kenapa disebut kurang 1? Paulus tidak mau sama dengan Tuhan Yesus karena dia merasa Yesus itu lebih besar dari semua. Dia enggak mau, kok sama. Sama seperti Petrus. Dia minta disalib, tapi enggak mau seperti Tuhan Yesus yang kepalanya di atas, dia minta kepalanya di bawah. Tidak mau sama bukan berarti enggak mau disamakan. Enggak pantas kalau sampai menyamai Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya, saudaraku. Nah, jadi begitu banyak penderitaan dan aniaya dialami oleh Paulus. Ia mampu lewati semua. Bukankah itu semua menunjukkan kepercayaan dan ketergantungannya pada Tuhan? Jadi itu semua menunjukkan kepercayaannya dan ketergantungannya pada Tuhan. Jadi apakah Paulus kurang iman dan lain sebagainya, kita bisa menemukan jawaban dalam uraian poin pertama. Dan yang kedua, saudaraku, ini saudaraku, kebaikan Allah dalam doa yang tidak dikabulkan. Nah, goodness of God, ya, kebaikan Allah. Tapi kebaikan Allah ini hari ini kita akan lihat khusus dalam doa yang tidak dikabulkan. Saudaraku, masa iya Allah baik, doa saya nggak dikabulkan. Makanya saya buat poin di sini, kebaikan Allah dalam doa yang tidak dikabulkan. Saudara, permintaan Paulus bukanlah hal yang tidak baik, bukan minta yang macam-macam. Ya. Kan ada permintaan kita yang agak, ya katakanlah berlebih gitu ya. Permintaan yang merupakan keinginan yang memuncak, kita anggap jadi kebutuhan itu ya. Lalu kita minta kepada Tuhan. Paulus cuma minta, Tuhan sembuhkan saya. Itu saja. Enggak neko-neko, enggak macam-macam. Yang diminta Paulus adalah hal yang benar-benar kebutuhan. Ingat saudaraku, hal yang benar-benar kebutuhan. Karena kebutuhan itu bisa terbentuk dari keinginan yang memuncak. Ya, minggu lalu saya sampaikan itu ya. Seolah-olah jadi kebutuhan. Kalau Paulus ini tidak, benar-benar kebutuhan. Namanya sakit, masa sih nggak dikasih sembuh? Jadi saudaraku, yang diminta tubuh yang sehat. Doanya ialah permohonan agar sembuh dari penyakit, sembuh dari duri dalam daging. Paulus sudah berdoa, bersungguh-sungguh, dan berulang-ulang. Itu saudaraku ya. Paulus sudah berdoa bersungguh-sungguh dan berulang-ulang. Tapi mengapa Tuhan tidak kabulkan? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam setiap jawaban doa dari Tuhan, baik doa yang dikabulkan maupun doa yang tidak dikabulkan, semua ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Semua ada goodness of God di dalamnya. Ada. Ya, kalau doa itu doa yang dikabulkan, kita langsung berkata bahwa ini adalah kebaikan Tuhan buat saya.
Tapi ketika doa tidak dikabulkan, di mana kita bisa melihat kebaikannya? Gitu saudaraku. Di mana? Nah, ini yang perlu kita pahami pagi ini, supaya next ketika doa kita tidak dikabulkan, kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Amin. Untuk memahami kebaikan Tuhan yang dimaksud, perlu kepekaan. Dan kepekaan ini terbentuk dari relasi, dari hubungan, dan kedekatan dengan Tuhan. Kita bisa melihat dengan sangat jelas kebaikan Tuhan yang terdapat dalam penolakan atas doa Paulus. Yang pertama jelas kita membaca tadi saudaraku, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi satu duri dalam daging. Ini kalau dalam bahasa anak muda, biar nggak songong, ya kan? Biar nggak sombong, supaya jangan tinggi hati. Saudaraku, dengan track record dalam pelayanan Paulus yang luar biasa, dan dalam pertemuannya juga dengan Yesus, dan dengan pengalaman rohani yang Paulus katakan dia sampai dibawa ke sorga, ke langit ketiga, saudaraku, Paulus bisa saja terjerumus dalam kesombongan rohani. Mungkin enggak? Mungkin. Saudaraku, kalau kita punya lebih dari yang lain, ada kemungkinan kita sombong. Ya. Ada kemungkinan. Saya bisa sombong, saudara juga bisa sombong, saudaraku. Paulus punya kemungkinan untuk sombong karena ada yang disombongkan. Orang lain pernah nggak lihat Yesus berdiri di sorga dan dia melihat sendiri dari bumi? Gak ada, orang lain gak ada. Tapi Paulus pernah. Saudaraku, ada banyak hal lain yang bisa membuat Paulus tinggi hati, tetapi saudaraku, Tuhan bilang, duri dalam daging itu untuk mengingatkan. Jadi alarm, remindernya itu duri dalam daging, saudaraku. Ini enggak enak. Duri dalam daging itu alarm, supaya ketika ada bergejolak dalam hati, ada keinginan ke sana, diingatkan. Alarmnya bunyi. Ya, alarmnya bunyi. Sehingga bisa tetap rendah hati. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita mau belajar, saudara. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, punyalah sesuatu yang bisa kita banggakan atau sombongkan. Tetapi enggak pantas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyombongkan diri. Ya, bahasa anak muda jangan songong lah, gitu ya. Terus kalau dalam bahasa dunia persilatan, apa saudaraku? Di atas langit masih ada langit. Kebaikan Tuhan yang pertama supaya enggak tinggi hati, itu kebaikan Tuhan, dikasih alarm untuk mengingatkan. Yang kedua, agar lebih memahami arti anugerah. Iya, saudaraku, anugerah itu adalah pemberian Allah. Anugerah itu tidak terbatas, anugerah itu gratis, amin. Iya, saudaraku, kita amenkan karena memang itulah yang menjadi pengertian dan yang kita alami. Anugerah pemberian Allah, dan anugerah itu tidak terbatas, anugerah itu gratis, cuma-cuma. Nah, hal ini sering diartikan bahwa segala yang kita minta pasti diberi. Ini saudaraku. Karena anugerah itu tidak terbatas. Tuhan punya tidak terbatas. Lalu kita berpikir, kita anaknya, apa yang kita minta pasti diberi. Karena ketersediaannya tidak terbatas. Sehingga kita berpikir, karena jumlahnya tidak terbatas,
maka yang kita minta pasti diberi. Nah, itu sebabnya orang Kristen kalau doa nggak diberi, dia minta dukungan doa dari semua orang, lalu nggak bisa, belum dapat puasa, gitu ya. Jadi puasa itu salah satu cara memaksa Tuhan. Saudaraku, supaya diberi, karena Tuhan itu kan punyanya nggak terbatas. Nah ini saudaraku, walaupun Tuhan itu memiliki segalanya yang tidak terbatas, bukan berarti Allah harus memberi semuanya kepada semua orang. Bukan berarti Allah harus memberikan kepada semua orang semuanya yang diminta. Ya, tidak. Allah berhak mengatur, Allah berhak memberi kepada setiap orang seberapa banyak yang baik, yang layak, dan yang pantas. Ingat itu saudaraku, Allah akan memberi kepada saya yang baik, yang layak, yang pantas untuk saya. Gitu. Pantasnya saya dikasih apa sih oleh Tuhan, difasilitasi apa sih oleh Tuhan gitu loh. Ya. Jadi Tuhan kasih yang baik, yang pantas, yang layak. Gitu loh saudaraku. Yang layak. Nah, tapi seringkali saudaraku kita ini kalau dikasih yang layak, yang baik menurut Tuhan, kita masih merasa kurang, kita mau up, kita mau lebih tinggi. Tapi saudaraku, Tuhan kasih pada Paulus duri dalam daging supaya memahami anugerah. Yang Tuhan bilang apa? Cukup. Jadi saudaraku, yang perlu kita pahami adalah apa yang ada pada kita sekarang berarti itu cukup. Ya sudah. Jangan ngeyel sama Tuhan. Kalau nggak cukup Tuhan sediakan lagi, Tuhan kasih lagi. Jadi saudaraku, karena kebutuhan untuk sembuh merupakan permintaan yang baik, lalu jawaban Tuhan cukup, artinya sudah itu, gitu loh. Jadi saudaraku, Tuhan tidak memberi lebih kepada Paulus dan juga mungkin kepada kita untuk sekarang ini. Dengan anugerah yang Tuhan berikan itu cukup. Untuk Paulus, anugerah yang Tuhan berikan, yang Tuhan bilang cukup, itu bisa membuat Paulus melayani. Membuat Paulus bisa melakukan banyak hal, tetap bisa dengan adanya duri dalam daging itu. Artinya Paulus harus memahami arti anugerah yang cukup itu. Kemudian saudaraku, agar mengalami kuasa Tuhan. Bukan itu saja saudaraku. Sakit dan penderitaan bukan hanya membuat seorang bergantung kepada Tuhan, tetapi juga membuat seorang mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang sempurna. Iya. Kuasa Tuhan yang lebih dari yang saya perlukan. Dikatakan, sebab dalam kelemahankulah kuasa Tuhan jadi sempurna. Jadi waktu kita lemah, waktu kita kurang, waktu kita nggak punya, tapi masih bisa menjalani hidup dengan baik, itu kuasa Tuhan. Jadi kita lihat kuasa Tuhan yang sempurna saat kita mengalami hal-hal yang seperti tadi. Saudaraku, ketika seorang merasa masih sanggup untuk mengatasi persoalan hidupnya, ketika seorang masih sanggup mengatasi pergumulan-pergumulan hidupnya, kuasa Tuhan itu tidak punya ruang. Ya, kuasa Tuhan gak punya ruang yang cukup untuk bekerja. Kuasa Tuhan terhalang oleh rasa sanggup, oleh rasa mampu yang ada pada saudara. Dan ketika saya dan saudara mulai merasa tidak berdaya, lemah dan pasrah, disitulah kuasa Tuhan punya ruang yang cukup. Disitulah kuasa Tuhan bekerja secara leluasa dengan hasil yang nyata. Puji nama Tuhan. Saudaraku, yang ketiga, sikap Paulus. Ya, kemarin kita belajar sikap Musa ketika doanya nggak dikabulkan. Sekarang kita belajar sikap Paulus ketika doanya tidak dikabulkan.
Saudaraku, ketika Musa naik di Bukit Nebo, dia disuruh lihat. Saya bayangkan seandainya itu diri saya udah nangis, saudaraku. Tuhan, 40 tahun, masa kurang sih? Masa kurang sih jasa saya gitu ya, ngitung jasa sama Tuhan ini saya. Masa sih tinggal selangkah lagi nggak boleh. Tapi Tuhan bilang, kamu nggak boleh. Dan Musa tetap terima itu semua, dia berserah dan dia melakukan tugas-tugasnya. Nah sekarang saudaraku tentang Paulus. Baik ketika doa dikabulkan ataupun ketika doa tidak dikabulkan, kita perlu membangun sikap yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Ya, agar kita bisa terus berjalan bersama-sama Tuhan dalam segala keadaan yang kita hadapi. Diberkati Tuhan, doa dikabulkan oleh Tuhan, kita juga harus punya sikap yang baik dan berkenan, saudaraku. Supaya berkat itu jangan mampet. Ya, apalagi doa nggak dikabulkan, jangan ngambek, saudaraku. Kerannya nggak pernah terbuka nanti. Ya. Sikap Paulus adalah kerelaan menerima pemberlakuan kehendak Tuhan. Ya. Kerelaan menerima pemberlakuan kehendak Tuhan. Saudaraku, penolakan atas permintaan doa oleh Tuhan disertai juga dengan pemberlakuan kehendak Tuhan. Tuhan gak berkata tidak doang, tapi ini loh, gitu loh saudaraku ya. Paham ya? Tuhan bukan hanya berkata tidak, tapi Tuhan berkata juga ini loh. Jadi kehendak Allah itu diberikan kepada kita. Yang tadi kan ditolak bukan kehendak. Lalu waktu dia berkata tidak, Tuhan juga kasih tahu kehendaknya apa. Inilah yang diberlakukan oleh Tuhan untuk kita. Saudaraku, kehendak Allah itu bukan satu pilihan. Maksudnya kalau itu kehendak Allah, kita boleh milih menerima atau tidak. Bukan. Jadi kehendak Allah itu bukan pilihan untuk diterima atau ditolak. Ingat bahwa doa bukan sekedar transaksi, tapi bicara tentang relasi, tentang hubungan. Artinya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ya kita harus terima apa yang namanya kehendak Allah. Itu bukan pilihan, kita harus terima. Dan ini diperlukan hati yang rela, diperlukan kebesaran hati untuk menerima sesuatu yang bukan kita ingini. Ya. Saudaraku, kita juga bisa belajar dari doa Tuhan Yesus ketika ngomong-ngomong saudara, pernah tahu nggak bahwa doa Tuhan Yesus itu ada yang tidak dikabulkan? Ya? Ada. Tapi kita jarang ya menyebut bahwa doa Tuhan Yesus yang tidak dikabulkan, enggak ya? Padahal karena doa Tuhan Yesus tidak dikabulkan, maka terjadilah keselamatan untuk seluruh dunia. Tuhan Yesus kan bilang begini, Tuhan, Bapa, kalau cawan ini boleh lalu daripadaku, lalukanlah. Ya. Tapi kalau saya harus minum cawan itu, biar kehendakmu yang jadi. Saudaraku, sangat jarang kita mendengar doa yang diakhiri dengan kalimat biar kehendakmu yang jadi. Karena berkata kehendakmu yang jadi itu bukan berarti kita minta sesuatu yang kita inginkan. Membiarkan Tuhan memberlakukan apa yang Dia mau. Ya. Memang kalimat biar kehendakmu yang jadi itu diikuti konsekuensi lanjutan, yaitu pemberlakuan kehendak Allah. Sikap Paulus yang kedua, saudaraku, semakin memahami bahwa Allah adalah sumber kekuatan. Ya. Dengan duri dalam daging yang tetap ada dan rasa sakit yang menetap, sepertinya sulit bagi Paulus memberitakan Injil dengan leluasa. Ingat, rasa sakit yang menetap tetap ada di sana. Sebenarnya Paulus punya kesulitan untuk terus memberitakan Injil, tetapi Paulus terus melaksanakan tugas panggilannya. Dalam kondisi inilah Paulus diberkati. Ya, dia tetap laksanakan dan dalam kondisi itu diberkati. Dan dia berkata, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Artinya Paulus dapat kekuatan
dari sumbernya. Dapat kekuatan dari Yesus Kristus sendiri. Yang terakhir saudaraku, tetap semangat melayani. Jadi ini yang Paulus lakukan, tidak sedikit pun ya, Paulus terganggu dan mengendurkan pelayanannya ketika mengetahui bahwa doanya tidak dikabulkan. Ia tetap semangat, bahkan mendorong Timotius juga untuk terus mengobarkan semangat melayani. Saudaraku, bagaimana dengan kita ketika doa tidak dikabulkan, saudaraku? Terganggu kita? Terganggu. Jujur saja, terganggu. Sampai kita mengerti maksud baik Tuhan. Ya. Sampai kita mengerti maksud baik Tuhan itu untuk saya dan saudara. Saudaraku, Paulus memberi nasihat ketika dia juga mengalami hambatan pelayanan. Dia kasih nasihat Paulus dalam Timotius 4 ayat 8, kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Seolah-olah dia mengatakan gini, sabarlah menderita seperti saya. Gitu ya. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Saudara-saudaraku, tuntaskan tugas pelayananmu, tuntaskan tugas di keluargamu, tuntaskan tugas di kerjaanmu, ya. Walaupun doa-doa kita mungkin tidak dikabulkan Tuhan. Walaupun banyak hambatan, jangan kasih kendor. Tetap semangat, amin. Tetap semangat. Saudaraku, saya mengulang kalimat terakhir dalam catatan saya minggu lalu. Ketika doa tidak dikabulkan. Ya. Silakan pemain musik. Ketika doa tidak dikabulkan, Allah hanya menolak permintaanmu saja. Dia bukan menolak engkau, dia bukan membuang engkau. Allah tetap menerima dirimu apa adanya dan seutuhnya. Amin. Ya. Ketika doa tidak dikabulkan, Allah sedang mempersiapkan yang layak dan paling pantas untuk kita semua. Mungkin bukan seperti yang kita inginkan, tetapi yang terbaik dari Allah, bisa lebih dari yang kita inginkan. Ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, artinya Allah sedang memberlakukan kehendaknya supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagiku.
besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami setiap saat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami melihat Tuhan, Engkau tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Bapa, oleh sebab itu kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami setiap saat. Tidak ada kata yang cukup untuk mengatakannya Tuhan. Kami bangga punya Engkau Yesus. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami kagum kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, Engkau memberikan pengertian kepada kami. Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun, bahkan sekalipun Tuhan mungkin dalam doa-doa kami, pergumulan kami yang sepertinya tidak ada jawaban dan pertolongan. Tapi satu hal kami tahu Tuhan, Engkau melihat kami. Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau tahu kekuatan kami. Engkau tahu pergumulan kami Tuhan. Dan hari ini di hadirat-Mu Bapa, aku berdoa buat setiap umat Tuhan yang hadir. Tuhan, apapun pergumulan yang mereka bawa di hadirat-Mu hari ini, kalau mereka datang dengan kelemahan tubuh, kalau mereka datang dengan sakit penyakit, firman-Mu berkata oleh luka bilur Yesus, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Biar nama-Mu semakin dipermuliakan, biar nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan. Buat kami semakin berpengalaman dengan Tuhan, sehingga pada saat apapun tantangan pergumulan dalam kami mengiring Tuhan, iman kami tetap teguh Tuhan, iman kami tetap kuat Bapa. Berkati umat-Mu yang hadir hari ini. Firman yang sudah kami terima, materaikan dalam hidup kami. Biar firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Martin di tempat ini, Bapak Gembala di tempat ini, yang Tuhan telah pakai begitu luar biasa untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapan-Mu terus Kau tambahkan dari hari ke hari. Kekuatan, kesehatan atas hamba-Mu Bapak dalam nama Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, gereja ini akan semakin diberkati Tuhan. Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Dan semua para pelayan, para hamba Tuhan, jemaat Tuhan, mereka menjadi jemaat yang misioner untuk dapat membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya semua kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat dan pertolongan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kami merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberkati dan memberikan kami semangat dan kekuatan baru. Bahkan ketika doa kami tidak dikabulkan, kami tetap setia, kami tetap bersungguh-sungguh, kami tetap melayani Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus menolong kami dan membuat kami semakin mencintai Tuhan. Pimpin kami pulang ke rumah masing-masing, sertai dan lindungi korban persembahan anak-anak-Mu untuk kas gereja maupun untuk persembahan Natal, untuk hal-hal lainnya, biar Tuhan yang membalas berlipat ganda, Tuhan dimuliakan. Terima kasih persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan, biar Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang mencintai Tuhan dan mematuhi apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.